Allah Ta'ala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya di Irak untuk membimbing mereka menuju petunjuk. Wanita pertama yang beriman kepadanya adalah Sayyidah Sarah. Ketika kekeringan semakin parah, dia hijrah bersama suaminya ke Mesir. Nabi Ibrahim tahu bahwa Firaun Mesir, jika mendengar ada wanita cantik, akan memperbudaknya dan menjadikannya sebagai budak wanita istananya. Dan Sarah adalah wanita yang sangat menawan. Maka saat menuju Mesir, Ibrahim meletakkan Sarah di dalam sebuah peti. Ketika mereka sampai di gerbang Mesir, para penjaga bertanya apa isi peti itu. Ibrahim menjawab bahwa isinya adalah gandum jelai, tapi mereka tidak mempercayainya. Maka mereka membukanya secara paksa. Cahaya pun memancar dari wajah Sarah. Salah satu penjaga langsung mengabarkan hal ini kepada sang raja. Firaun memanggil Ibrahim dan bertanya tentang hubungan antara dia dan Sarah. Ibrahim berkata, "Dia adalah saudariku." Firaun pun memerintahkan agar wanita itu dibawa ke istana. Ketika Sarah sampai di istana Firaun, dia berdoa kepada Allah agar tidak mengecewakannya, agar menjaga dan melindunginya dari kejahatan Firaun. Allah pun mengabulkan doanya. Saat Firaun hendak menyentuhnya dengan niat buruk, tangannya lumpuh. Firaun berkata, "Berdoalah kepada Tuhanmu agar tanganku kembali pulih dan aku tidak akan menyakitimu." Sarah pun berdoa, lalu tangan Firaun sembuh. Namun dia mengingkari janjinya dan mencoba menyentuhnya lagi. Maka tangannya lumpuh untuk kedua kalinya. Firaun berkata, "Berdoalah agar aku sembuh dan aku tak akan menyakitimu." Sarah pun berdoa lagi dan tangannya pulih. Namun dia mengingkarinya lagi untuk ketiga kalinya dan tangan Firaun pun lumpuh lagi. Akhirnya dia berkata, "Berdoalah untukku dan aku bersumpah kali ini tidak akan menyakitimu." Sarah berdoa dan Allah menyembuhkannya. Firaun berkata kepada pengawalnya, "Bawa dia pergi. Engkau tidak membawakan seorang manusia biasa." Lalu Firaun menghadiahkan seorang budak wanita untuk Sarah, yaitu Hajar. Firaun memerintahkan agar mereka meninggalkan Mesir dengan selamat. Maka Nabi Ibrahim pun berhijrah ke Palestina. Waktu pun berlalu dan Sarah tidak juga melahirkan anak bagi Ibrahim. Suatu malam Hajar datang membawakan air untuk Sarah. Sarah terus memandanginya dan merasa bahwa dia pantas untuk diberikan kepada Ibrahim. Ibrahim pun menikahi Hajar. Ketika tanda-tanda kehamilan tampak pada Hajar, rasa cemburu mulai muncul dalam hati Sarah. Saat Hajar melahirkan anaknya, Ismail, Sarah meminta Ibrahim agar menjauhkan Hajar dan anaknya darinya. Ibrahim pun membawa Hajar dan bayi Ismail ke suatu lembah yang tak berair dan tak berpenghuni di tanah Mekah. Lalu meninggalkan mereka di sana, menyerahkan mereka kepada penjagaan Allah. Suatu hari, datanglah tamu-tamu yang mengunjungi Ibrahim. Ia menyembelih seekor kambing gemuk untuk menjamu mereka. Tapi ia heran karena mereka tidak menyentuh makanan itu. Ia tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat yang datang dalam rupa para pedagang. Para malaikat itu memberi kabar gembira bahwa istrinya Sarah akan melahirkan seorang anak bernama Ishak. Dan Ishak kelak akan tumbuh dewasa, menikah, dan punya anak bernama Yakub. Sarah mendengar kabar ini dan tak bisa menahan keterkejutannya. Dia berteriak, "Subhanallah, apakah aku akan melahirkan sementara aku seorang wanita tua dan suamiku pun sudah tua? Ini benar-benar hal yang ajaib." Sarah pun mengandung dan melahirkan Ishak. Dari Ishak lahirlah keturunan Bani Israel. Sarah wafat dalam usia 127 tahun di kota Al-Khalil, Palestina. Bersalawatlah untuk Nabi Muhammad dan tuliskan istighfar